dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog untuk Pak Nur. Pak Nur, ini sebetulnya apa usulan konkret mungkin dari kepada Indonesia ataupun negara-negara kawasan Asia Afrika ini untuk tadi dikatakan masalah kita adalah mengenai Palestina dan juga kemerdekaannya? Yang paling penting sebetulnya kecuali deklarasi ada sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh negara-negara yang mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Dalam Konferensi Asia Afrika ini komemorasi yang ke-60 kita harapkan itu lebih dari statement bahwa negara-negara Asia Afrika mendukung untuk Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB yang sampai sekarang tidak terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa statement yang dilakukan di dalam beberapa konferensi yang mendukung Palestina, tapi pada ketika voting dilakukan atau pemberian suara terhadap kemerdekaan Palestina, dalam kenyataan ada beberapa negara Asia Afrika yang tidak mendukung. Ini sebetulnya melalui Konferensi Asia Afrika kita harapkan akan muncul satu pandangan sama. Beberapa negara Eropa sendiri pun sudah mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh menjadi anggota PBB. Kita harapkan dalam deklarasi ini itu akan secara tegas dinyatakan, dan peran Indonesia di ASEAN menurut pendapat saya ini harus lebih intensif lagi, terutama untuk meyakinkan beberapa negara ASEAN, karena ada negara ASEAN yang sampai saat ini belum bisa mengakui Palestina. Jadi kebijakan Indonesia, misalnya Myanmar yang sampai saat ini belum memberikan dukungan seperti halnya Malaysia, Indonesia, dan negara ASEAN lainnya. Oke, Pak Jumala, ini kan salah satu yang sedang dibahas di New York, salah satunya adalah Declaration on Palestine yang akan dikeluarkan pada 19 hingga 24 April 2015 nanti. Ini apakah kemudian hal-hal seperti ini juga akan dibahas di Konferensi Asia Afrika nanti, atau relevansinya mengenai hal ini terhadap KAA bagaimana? Ya, masalah Palestina itu sendiri memang sudah menjadi masalah yang selalu menjadi perhatian dari Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika ini. Di New York sendiri kita, perwakilan kita di sana sedang sedang menegosiasikan teks yang memberikan dukungan yang isinya itu menegaskan kembali dukungan Indonesia dan negara anggota Konferensi Asia Afrika untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ketika kita bertanya apa relevansinya Konferensi Asia Afrika ini terhadap politik luar negeri atau hubungan luar negeri dewasa ini, saya ingin sharing dengan dengan publik dan para pendengar bahwa ada relevansinya yang kita kembangkan, yang kita pikirkan, yang kita bayangkan dengan perayaan ini. Sebab perayaan ini, event penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini bukan suatu event peringatan atau commemoration saja, tetapi dia merupakan suatu kegiatan yang merayakan nilai, yang merayakan suatu prinsip hubungan luar negeri, yaitu prinsip anti kolonialisme, prinsip independensi, prinsip non-intervention yang sampai selama ini masih tetap valid dan tetap relevan di dalam menganalisis setiap hubungan luar negeri. Oleh karena itulah ketika Indonesia tahun 55 menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, kemudian tahun 61 kita membentuk non-blok, kemudian tahun 92 kita menyelenggarakan konferensi non-blok yang mengubah paradigma, kemudian 10 tahun dan sampai ke 60 tahun ini kita sebenarnya merayakan suatu nilai, bukan sekedar menyelenggarakan perhelatan romantisme sejarah, bukan hanya itu, tetapi lebih penting adalah Indonesia merayakan suatu nilai di dalam hubungan politik luar negeri yang satu, non-intervention, non-aggression, independensi, anti-kolonialisme, yang memberikan semangat dan motivasi kepada negara-negara di Asia Afrika untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Jadi semangat independensi itulah yang kita wariskan di dalam nilai-nilai hubungan politik luar negeri. Dan itu abadi sampai sekarang dan relevan sampai sekarang. Apalagi jika kita lihat beberapa dinamika politik luar negeri, apa yang terjadi di Ukraina, itu karena ada tarikan-tarikan kekuatan politik
Ukraina di tengah-tengah. Prinsip-prinsip independensi yang kita kembangkan di dalam non-blok sebenarnya relevan untuk dikaji oleh orang-orang Ukraina sebenarnya. Ini contoh. Begitu juga di Timur Tengah. Bagaimana suatu negara Afghanistan, Irak berada dalam tarik-menarik kekuatan global. Sebenarnya nilai-nilai Asia Afrika bisa dijadikan patokan di dalam menempatkan diri, how to position themselves di dalam tarikan kekuatan politik global ini. Disinilah letak relevansi dari nilai-nilai yang dikembangkan Indonesia pada tahun 55 itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya itu harus dijadikan pegangan di dalam kita menempatkan diri di dalam pergaulan internasional. Baik, Bapak-Bapak, kita kembali tahan perbincangan. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam spesial dialog. Dalam 60 menit kami akan membahas mengenai peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan inilah spesial dialog selengkapnya. dipersembahkan oleh Pemirsa, momen bersejarah Konferensi Asia Afrika menginjak usia ke-60 pada 2015 ini. Dalam persiapan untuk peringatannya kali ini, sejumlah isu sedang dibahas di New York, termasuk salah satunya adalah Declaration on Palestine yang akan dikeluarkan pada 19 hingga 24 April nanti. Bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka dukungan terhadap Palestina pada peringatan Konferensi Asia Afrika nanti? Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio bersama kami adalah Bapak Darmansyah Jumala, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Juga telah hadir Bapak Zainul Bahar Nur, Dewan Pakar ICMI yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina periode tahun 2009 hingga 2012. Pak Nur dan juga Pak Jumala, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Ya, kita akan mulai perbincangan ini mengenai peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 di tahun 2015 ini. Tapi kita lihat dari segi kerjasama Selatan-Selatan nih, kita ke Pak Jumala terlebih dahulu. Pak Jumala, apa sih sebetulnya dampak kerjasama Selatan-Selatan ini sebagai alat diplomasi Indonesia? Ya begini, kerjasama Selatan-Selatan itu adalah kerjasama antar negara berkembang, antar anggota dari Konferensi Asia Afrika yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dari negara tersebut dalam pembangunan nasionalnya. Adapun kerjasama yang sudah dikembangkan dalam South-South Cooperation ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang pembangunan, di bidang kesehatan, pertanian, dan kalau ditanya apa manfaat bagi negara-negara berkembang, secara filosofis kerjasama South-South Cooperation ini adalah suatu manifestasi dari kemandirian negara berkembang itu sendiri. Kemandirian dari negara anggota Konferensi Asia Afrika untuk bekerja antar sesama mereka. Nah, ketika mereka bekerja sama antar mereka sendiri, ini merupakan suatu kerjasama yang menekankan kepada semangat kemandirian. Jadi tidak tergantung negara lain. Tetapi di dalam ekonomi dunia yang sangat saling tergantung karena efek globalisasi, kita tidak bisa menegasikan fakta atau fenomena global yang dicerminkan terjadinya globalisasi dan kerjasama. Oleh karena itulah ketika kita menghadapi fenomena globalisasi dan kerjasama ini, South-South Cooperation juga mengadjust dirinya terhadap new situation ini dengan cara mengadakan program kerjasama yang namanya Triangle Cooperations, kerjasama segitiga, dua negara berkembang dengan satu negara maju. Ini adalah suatu keharusan sejarah bagi negara berkembang untuk mengadakan kerjasama juga dengan negara maju dalam rangka kita mengembangkan kapasitas nasional. Nah, dalam konteks inilah kerjasama tripartite inilah Konferensi Asia Afrika,
Indonesia dan negara-negara Asia Afrika lainnya mengembangkan kerjasama dalam meningkatkan capacity building di dalam program-program pembangunan nasionalnya. Dari mengenai Indonesia sendiri telah berkembang menjadi sebuah negara di Asia yang memang aktif kemudian memajukan kerjasama selatan-selatan. Seperti itu Pak Jumala? Ya begitulah. Memang kalau boleh dikilas balik sejarah, terbentuknya kerjasama selatan-selatan itu disebabkan oleh terjadinya perubahan paradigma antara tahun 90-an. Ketika itu Asia Afrika yang menjelma menjadi gerakan non-blok itu pada tahun 60-an sampai 90-an itu diwarnai oleh semangat konfrontasi. Karena biasa dijiwai oleh semangat perang dingin saat itu. Tetapi ketika tahun 90-an dunia berubah, konstelasi politik global berubah, terjadi pergeseran paradigma di dalam kerjasama Asia Afrika ini dan gerakan non-blok, yaitu pada tahun 92 ketika Indonesia menjadi ketua non-blok. Nah, pada tahun 92 inilah Indonesia mengubah nilai, memberikan nilai baru di dalam kerjasama gerakan non-blok dan Asia Afrika, yaitu dari konfrontasi bergeser atau berubah menjadi pendekatan cooperation. Nah, pendekatan cooperation inilah sesama negara berkembang dan dengan negara maju dikembangkan dalam konteks South-South cooperation dan Triangle Cooperation tadi. Oke, kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini kita lihat bagaimana kerjasama selatan-selatan ini bisa menjadi sebuah alat diplomasi juga untuk Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan juga kerjasama dengan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika. Seperti itu menurut Anda? Oh pasti. Saya pikir Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia harus berperan untuk itu. Sebagai satu kenyataan, dalam sejarah ini beberapa negara mengelompokkan dirinya atau dikelompokkan dalam berbagai pola yang pernah kita berada pada situasi perang dingin antar blok dan kemudian pada kenyataannya ada negara yang berkelompok untuk kemudian mencoba meningkatkan kemampuan capacity building masing-masing. Dan selatan-selatan ini saya pikir satu kenyataan sejarah yang memang sebaiknya dibentuk pada ketika itu. Seperti disebutkan oleh Pak Dubes Jumala barusan, Indonesia memegang peran penting dan ini untuk Asia Afrika merupakan satu hal yang memang harus dihidupkan kembali. Pernah pada ketika selatan-selatan sebagai suatu pengelompokan beberapa negara yang sangat populer, tapi belakangan kita tidak begitu mendengar lagi karena hiruk-pikuk dari situasi beberapa pertentangan dan situasi beberapa negara di dunia. Oke, Pak Jumala, ini tadi berbicara mengenai capacity building adalah untuk meningkatkan kemandirian suatu negara. Ini salah satu fokus capacity building yang sedang dibangun oleh Indonesia adalah kemandirian untuk negara Palestina. Seperti itu salah satu fokusnya? Kalau kaitannya dengan negara Palestina, bantuan kita kepada Palestina itu lebih kepada dua hal. Satu, memberikan dukungan pada Palestina secara politik untuk mencapai kemerdekaannya secara penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan Palestina untuk memasuki suasana kemerdekaan. Jadi Indonesia ikut membantu Palestina meningkatkan kapasitas para pejabatnya dalam rangka mengisi kemerdekaan itu sendiri ketika mereka sudah menjadi memperoleh kemerdekaan yang penuh. Nah, dua hal inilah yang dikembangkan Indonesia. Peningkatan capacity building kepada Palestina dan banyak sekali programnya sudah. Di dalam bidang pertanian, di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang good governance dan yang paling sangat dihargai oleh Palestina adalah bantuan Indonesia ketika kita membantu aparat mereka, aparatur pemerintahan mereka plus diplomat-diplomat mereka. Bagaimana melaksanakan tata laksana hubungan luar negeri, bagaimana praktek diplomasi, itu semua diberikan bantuan oleh Indonesia. Nah, ketika mereka sudah merdeka nanti, secara penuh, mereka sudah siap dengan sumber daya manusia yang sudah meningkat kapasitasnya. Dalam konteks inilah kapasitas building menjadi perlu. Oke, ini kita ke Pak Nur. Pak Nur ini kan sebagai mantan dubes di Yordania seperti itu, ini juga tentu sangat paham bagaimana makna Palestina untuk bangsa Indonesia seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih makna ataupun dampak kemerdekaan Palestina untuk lebih besar lagi bagi Asia dan Afrika seperti itu? Palestina ini negara yang tertinggal sesudah konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang belum merdeka hingga sekarang ini.
pada tahun 25 itu ada isu Algeria dan beberapa negara lain. Bagi Indonesia ini hal sangat prinsip karena tidak dikehendaki adanya penjajahan di muka bumi. Satu kenyataan yang kita hadapi, Palestina sebagai satu negara yang utuh. Untuk mereka yang pernah ke Palestina akan bisa melihat bahwa negara itu negara yang utuh, yang memiliki pemerintahan, yang memiliki birokrasi kenegaraan yang bagus sekali, tetapi dalam penjajahan, ketika sekarang ini sudah tidak kita kenal lagi penjajahan antar negara. Dan Indonesia dalam hal ini memegang peran sangat penting. Kita boleh gembira juga bahwa pada tahun 2007 ketika ada Konferensi Asia Afrika di Jakarta ini, Presiden SBY menyatakan dengan tegas sekali, marilah kita lebih dari hanya memberikan moral support kepada Palestina, tetapi kita memberikan bantuan yang lebih nyata lagi. Itulah dia capacity building for Palestine itu. Dan ketika itu diputuskan bahwa dalam 5 tahun itu negara-negara Asia Afrika akan membantu untuk mentrain, melatih orang-orang Palestina sebanyak 10.000 dan Indonesia mengambil bagian yang cukup besar. Dan itu berjalan hingga saat ini. Oke, baik Pak Nur dan Pak Jumala, kita masih punya beberapa segmen berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Spesial Dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Spesial Dialog. Pak Nur, tadi Pak Jumala mengatakan ini konferensi Asia Afrika bukan sekedar mengenai romantisme sejarah, tapi merayakan nilai dalam politik luar negeri. Ini kaitannya dengan Palestina seperti apa? Pertama, pada 1995, Indonesia bersama Birma, bersama Ceylon, Sri Lanka, bersama India, di Pakistan, itu melaksanakan Bogor Conference dan kemudian diikuti dengan Asia Afrika 1995, itu bukan satu sikap politik luar negeri yang sungguh luar biasa. Pada ketika dunia masih belum betul memperjuangkan kemerdekaan sesama negara. Pada ketika ini, benar itu, ini bukan nostalgia, tapi bagaimana memperkuat strategic partnership di antara Asia Afrika yang dicerminkan juga dengan selatan. Pada ketika ini memang sorotan pada kegiatan politik luar negeri terhadap kemerdekaan negara-negara yang tersisa itu memang Palestina. Jadi harapan dari Palestina terhadap Asia Afrika yang dilakukan acaranya pada April ini itu sangat besar, terutama terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Beberapa hal yang mereka tidak mengharapkan sebetulnya di luar dari dukungan politik untuk mereka penuh. Bahkan kesan saya, kegiatan-kegiatan masyarakat kita yang sangat keras sekali keinginan untuk membantu Palestina dalam bentuk donasi dan sebagainya, itu bukan hal yang diharapkan oleh rakyat Palestina kan. Karena situasi negara itu sendiri secara ekonomi, kalau kita pergi ke sana itu cukup baik. Tapi lebih dari support untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina itulah negara yang memang harus merdeka, terutama seperti tadi adalah di kalangan ASEAN sendiri. Ini bukan sesuatu yang mudah. Di samping memang membuat peringatan, pun langkah-langkah strategis untuk Indonesia mengambil satu sikap dalam membuat deklarasi Palestina itu harus demikian kuatnya supaya apa yang kejadian tahun 1995 terulang pada tahun 2015 di mana Indonesia leading dengan beberapa negara lainnya. Oke, Pak Jumala, ini tadi ada nilai-nilai seperti non-aggression dalam KAA. Ini kan ada non-aggression, non-intervention, independensi, dan juga anti-kolonialisme. Sebuah nilai-nilai yang sangat luar biasa seperti itu. Ini untuk menempatkan Indonesia ataupun peran Indonesia dalam negara-negara Asia Afrika sendiri bagaimana, Pak Jumala? Sebenarnya Indonesia dengan segala kontribusinya terhadap deliberasi internasional di dalam pengukuhan nilai-nilai hubungan luar negeri yang seperti saya sebut tadi, Indonesia sebenarnya mempunyai kredensial, mempunyai quote-unquote tiket untuk berbagi, untuk berkontribusi dalam ide dan gagasan. Katakanlah seperti ketika ada suatu negara menghadapi suatu
kekisruhan atau kekacauan politik akibat tarik-menarik dari dua kekuatan besar. Seperti juga pada saat Perang Dingin. Indonesia yang mempunyai kredensial sebagai negara pionir yang mencanangkan secara internasional bahwa anti kolonialisme dan non-intervention dan respect the territorial integrity sebenarnya bisa memberikan semacam dukungan moral, dukungan politik dan gagasan bagaimana sebaiknya suatu negara menempatkan diri atau memposisikan dirinya di dalam tarik-menarik dua kekuatan besar. Karena justru pada saat tahun 55 itulah Indonesia bersama dengan negara-negara anggota founding fathers dari Asia Afrika berani dengan tegas mengatakan bahwa ketika ada kekuatan besar kami independen. Kami tidak berpihak kepada pihak manapun. Kami adalah suatu kelompok negara yang anti kolonialisme, tidak mau ikut ke kiri dan tidak mau ke kanan. Independensi kemandirian inilah nilai yang harus di-share, yang harus dikembangkan, yang bisa dikembangkan Indonesia sebagai aset for diplomacy. Jadi dimensi kemandirian di dalam konferensi Asia Afrika dulu bisa dijadikan semacam aset for diplomacy bagi Indonesia dalam berkiprah dalam politik internasional. Baik, Bapak-Bapak, seperti biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini dalam kerangka Asia Afrika, salah satu fokus pemberian bantuan capacity building Indonesia adalah ditujukan bagi kemandirian bangsa Palestina setelah merdeka. Apalagi kita ketahui bagaimana kemudian Palestina merupakan satu-satunya peserta konferensi Asia Afrika yang belum merdeka hingga saat ini. Tanggapannya? Ya, kalau kita sebut satu-satunya, saya ingin menghubungkan itu dengan 10 points of Bandung Declaration. Yang pada tahun 1955 itu sangat relevan pada ketika itu karena dunia sedang dalam pertarungan antara dua blok. Karena itu maka kita harapkan pada Asia Afrika ini 10 points of Bandung Declaration itu menjadi satu dasar yang sangat kuat yang tidak akan kita rubah, sangat prinsipil. Tetapi perkembangan kerjasama dunia dan situasi dari negara-negara sekarang ini berbeda dengan pada tahun 1955. Yeah. 1-2 poin diantaranya itu ada hubungan dengan Palestina. Tentu kita mengharapkan untuk tidak menunggu terlalu lama Palestina akan bisa mendapatkan kemerdekaannya dan capacity building dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pada Palestina siap pada ketika mereka itu sampai pada titik kemerdekaan yang diperolehnya secara penuh. Untuk itu saya pikir selama periode saya di Yordania, Capacity Building for Palestine sudah memberikan program training, pelatihan dan sebagainya kepada banyak pejabat-pejabat, kepada semua sektor yang ada di Palestina. Pengembangan lebih jauh untuk itu, saya kira Kemlu sedang memikirkan juga untuk training tidak hanya dibuat di Indonesia, tetapi juga di sana untuk kemudian jumlah budget dana yang dianggarkan pemerintah bisa lebih efisien dilakukan. Dan kata lain, capacity building for Palestine itu perlu diteruskan. Tetapi capacity building dalam arti strategic partnership di antara negara Asia Afrika, pada ketika sekarang sektor yang menjadi hal yang sangat keras dipertentangkan antara negara, tidak lagi seperti mendayung antara dua karang seperti disebut oleh Wakil Presiden Hatta, tetapi hal-hal menyangkut penetrasi ekonomi dan penjajahan ekonomi yang ini perlu untuk kemudian selatan-selatan merumuskan kerjasama yang lebih baik untuk menghadapi superpower ekonomi dan bidang-bidang lain yang sekarang akan bergeser dari apa yang terjadi pada tahun 1955 yang lalu. Oke, Pak Jumal, ini untuk program capacity building ini biasanya dimasukkan dalam kerangka-kerangka seperti apa? Apakah bilateral, interregional, multilateral atau bagaimana, Pak?
khusus mengenai Palestina sebenarnya banyak sekali skim kerjasama atau skim bantuan yang kita sampaikan untuk Palestina. Di dalam tataran bilateral saja umpamanya, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Nur tadi bahwa kita sangat aktif di dalam membantu penyiapan pejabat atau aparatur Palestina sebanyak 10.000 orang untuk diberikan pelatihan untuk dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam konteks ini adalah good governance. Itu 10.000 dan kita sudah banyak sekali ada datanya kita mengenai itu dan selama ini cukup maju dan cukup baik dan terus sampai sekarang masih ada. Itu dalam tataran bilateral. Dalam tataran regional dan multilateral juga bantuan untuk Palestina itu tidak kurang-kurang. Salah satu contoh saja seperti yang disebut NAASP, New Asia African Strategic Partnership. Ini juga merupakan suatu skema kerjasama atau bantuan bagi negara-negara Asia Afrika, khususnya Palestina, untuk mengembangkan capacity building. Nah, di dalam konteks perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 ini, skema NASP tadi kita berikan perhatian khusus dan penuh di dalam suatu deklarasi, dalam suatu dokumen yang akan dihasilkan merupakan yang berisi komitmen para negara anggota untuk to reinvigorate the strategic partnership untuk Asia Afrika. Nah, reinvigoration of NASP ini merupakan komitmen dari negara-negara Asia Afrika untuk membantu lebih lanjut capacity building bagi Palestina dalam tataran regional dan multilateral. Dan kita, Indonesia, akan menjadi inisiator yang terdepan di dalam rangka mengembangkan tripartit tadi. Mengajak juga negara maju untuk mengembangkan South-South Cooperation dan mengembangkan kerjasama capacity building khusus untuk Palestina dan negara-negara Afrika lainnya. Dan ini akan disebut dan akan dicanangkan, komitmen ini akan dicanangkan di dalam reinvigorating di NASP pada Konferensi Asia Afrika 60 tahun Asia Afrika nanti. Ini artinya Konferensi Asia Afrika ke-60 ini akan dijadikan forum untuk memang mematangkan berbagai kerjasama seperti itu ya Pak, antara bilateral, multilateral, dan regional, menegaskan kembali, reinvigorate, ya, menegaskan kembali komitmen kita yang dulu pernah, kita tegaskan lagi, kemerdekaannya kita tegaskan lagi, kita dukung. Kerjasamanya melalui strategic partnership capacity building kita dukung lagi. Kemudian nilai-nilainya, nilai-nilai yang seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai dalam hubungan luar negeri akan kita tegaskan lagi, reaffirm di dalam Bandung Spirit, di dalam Bandung Message namanya. Nah, Bandung Message inilah yang akan menjadi sapu, jadi filosofinya, menjadi konsep dasarnya bagaimana negara-negara Asia Afrika mempersepsi, melihat, mempersif politik global saat ini. Dan nilai-nilai itu akan kita tuangkan lagi di dalam Bandung Message yang akan di-endorse pada peringatan 60 tahun nanti. Mematangkan kembali, mengingatkan kembali, menegaskan kembali seperti itu. Pak Jumat, tapi apakah memang selama ini ada kendala-kendala ataupun nampaknya dari skema-skema seperti strategic partnership ini memang biasanya menemukan tantangan ataupun kendala sehingga kemudian harus dimatangkan kembali, harus diingatkan kembali, harus ditegaskan kembali seperti itu? Ya, kendala tentunya ada. Itulah namanya hidup. Pasti ada kendala. Kendala yang paling sering dihadapi di dalam pengembangan capacity building adalah ketika kita mendesain kebutuhan. Mendesain kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh negara itu dengan apa yang kita miliki. Itu tidak mudah. Oleh karena itulah mungkin ke depan kita harus mengembangkan skema pembangunan, skema kerjasama pembangunan yang kita sebut national driven cooperations. Jadi kerjasama yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan nasional, national driven cooperations. Oleh karena itulah mungkin yang saya bayangkan, kita lihat saja nanti hasil pada saat kita diskusi. Ke depan capacity building ini akan memberikan linkage, akan mengembangkan linkages antara kebutuhan capacity building negara-negara Afrika, Asia Afrika dengan para donor.
para negara yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Oleh karena itulah national driven capacity building ini perlu kita kembangkan. Oke, baik Pak Jumala dan juga Pak Nur, kita akan lanjutkan perbincangan. Tapi seperti biasa kita harus mengikuti jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Pak Nur, tadi dikatakan oleh Pak Jumala memang sedang membahas apa kemudian yang sebetulnya dibutuhkan oleh sebuah negara yang akan dibantu capacity building-nya, akan dibantu kemandiriannya dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara donor seperti itu. Kaitannya dengan Palestina, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh Palestina seperti itu? Ya, capacity building for Palestine itu sudah lebih 5 tahun. Dalam pandangan saya, statement yang dikeluarkan, Bandung Message yang dikeluarkan, itu merupakan 10 points plus atau strategic business partnership plus atau capacity building plus. Menurut pendapat saya, penekanan pada capacity building yang selama ini kurang diperhatikan, bagaimana untuk mengangkat perekonomian Palestina dalam hubungan apa yang bisa dilakukan Indonesia. Jadi yang diharapkan mereka, yang kerap sekali saya dengar, agar supaya nilai ekspor mereka, negara Afrika, terutama Indonesia, itu bisa ditambah, itu real. Kan? Karena training program ke pejabat-pejabat dan sebagainya, termasuk mahasiswa, itu banyak sekali mahasiswa Palestina yang pandai bahasa Indonesia, itu sudah memadai atau lebih dari memadai, tapi kebijakan-kebijakan seperti mereka itu memproduksi minyak zaitun yang cukup baik. Mereka juga memproduksi dan mengekspor buah-buahan. Di luar sangkaan kita bahwa mereka itu membuat juga beberapa produksi untuk umpamanya mesin-mesin pemecah batu untuk pertambangan dan beberapa hal lain lagi. Ini sebetulnya yang saya pikir mungkin atau kita harapkan dalam Konferensi Asia Afrika atau perayaan Konferensi Afrika tahun ini, April ini, ada penekanan. Jadi tidak hanya capacity building untuk mempersiapkan orang-orangnya, tapi juga yang diharapkan mereka adalah untuk membantu mereka dalam memperbesar pendapatan dari ekspor dia. Walaupun dalam kenyataannya pajak yang didapatkan itu ditahan oleh Israel dan menjadi alat untuk blackmail dan memotong pendapatan Palestina. Ini ada masukan nampaknya Pak Jumala ya, ternyata trending untuk sumber daya manusia memang sudah bagus, tapi mungkin sektor realnya di bidang ekonomi juga dibantu seperti itu. Tanggapannya ya? Saya kira memang sektor perdagangan belum banyak tersentuh. Mungkin ini masukan yang bagus untuk kita kembangkan ke depan. Ini yang dimaksud dengan national driven. Inilah manfaat kita diskusi seperti ini, bahwa national driven corporations itu memang kita harus mendengar apa yang dibutuhkan. Tapi tentunya itu akan kita assess, kita harus nilai dengan kemampuan dari negara donor, di mana kita bisa bantu di dalam konteks ini, mungkin skema-skema trade facilitation ataupun mungkin kemudahan-kemudahan impor barang-barang dari Palestina bisa dipertimbangkan, bisa kita kaji lebih lanjut. Oke, Pak, tadi kemudian mengenai tripartit sendiri, di mana kemudian melibatkan tidak hanya dua negara berkembang, tapi juga satu negara maju. Ini progresnya seperti apa dan bagaimana konsepnya akan dibahas dalam konferensi Asia Afrika nanti? Itu sebenarnya menarik sekali nih kalau kita cerita tripartite. Begini, sebenarnya yang disebut dengan strategic partnership antara Asia Afrika dengan negara maju, dengan seluruh negara anggota Asia Afrika itu adalah respon kita, natural response to the current political situation. Artinya itu respon yang sangat alamiah terhadap perubahan politik dunia sekarang. Maksudnya begini, sekarang ini banyak orang berpandangan bahwa the economic gravity, the epicentrum of economic gravity itu bergeser dari Eropa, Amerika bergeser ke Asia. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Asia is the
gravity of economic growth, right? Itu pertama. Tapi yang kedua yang harus kita lihat juga fenomena bahwa benua Afrika itu adalah, kalau saya boleh kutip dari ini kata-kata dari Ibu Menteri Luar Negeri, bahwa benua Afrika adalah continent of hope, benua harapan. Coba bayangkan, satu benua harapan, satu the engine of growth, the center of growth. Kalau ini disatukan, Masya Allah, betapa hebatnya kapasitas kita untuk memakmurkan kedua bangsa ini. Nah, oleh karena itulah, di negara Asia, sebagai center of economic growth, itu ada China, ada Korea, ada Jepang, mungkin menengah ada India, menengah ada Indonesia, menengah ada Malaysia, Thailand. Right? Sementara ini namanya the center of growth, artinya kemampuan ekonomi kuat. Kemudian Afrika disebut sebagai continent of hope, benua penuh harapan. Name it, dia punya segala, dia punya semua. Alangkah kuatnya, inilah perlunya the rationale of establishing the strategic partnership between these two. Benua Afrika dan benua Asia bersatu di dalam strategic partnership, itu adalah kekuatan yang maha dahsyat di dalam memakmurkan kedua kontinen ini. Mungkin Pak Nur tanggapannya, karena ini menarik sekali bagaimana Asia adalah center economic growth dan Afrika adalah continent of hope, dan ini kalau disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa seperti itu. Pak Nur tanggapannya? Tapi ada sesuatu yang harus dilihat jauh ketika pembahasan di Konferensi Asia Afrika yang akan datang ini, bahwa dunia ini bukan terbelah lagi dalam perang dingin, tapi penguasaan ekonomi. Jadi kalau kita bicara strategic partnership antara negara Asia Afrika, yang perlu diperhatikan siapa superpower pada berikutnya. Kalau andai kata negara Asia Afrika yang selatan-selatan ini tidak sangat teliti dan sangat baik membuat hubungan ekonomi terutama, maka akan ada negara superpower yang menguasai semuanya. Jadi economic driven betul dari Asia, tapi center dari gravity itu bukan negara lain kecuali barangkali China. Ini sesuatu yang barangkali perlu untuk pada konferensi ini dikeluarkan poin baru, 10 points of Bandung Declaration, yang mengatakan di situ supaya ada justice bagi negara-negara Asia Afrika dalam penguasaan ekonomi, penguasaan sumber dan sebagainya, supaya dibuat pembatasan. Karena kita sekarang sangat mengetahui betapa banyaknya manpower dari China, tidak ada yang bisa disalahkan, yang berada di Afrika dan berada di negara lain. Overseas Chinese menguasai, itu bahkan lebih kuat daripada perekonomian Jepang sendiri. Yang ingin saya katakan, pada Konferensi Asia Afrika sekali ini, maka 10 points of Bandung Declaration itu harus menyangkut justice atau kesamaan dalam penguasaan ekonomi dan pengendalian ekonomi dunia, supaya ada pencegahan eksploitasi oleh satu negara ke negara lain, sebab tanda-tanda itu sudah makin terlihat kalau itu tidak dibatasi melalui acara sebesar itu. Kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Jumala, tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pak Jumala, tadi ada masukan menarik dari Pak Nur agar jangan sampai ini kerjasama Selatan-Selatan Asia Afrika ini menimbulkan superpower, sehingga kemudian hubungannya memang harus berdasarkan kerjasama seperti itu, Pak Jumala. Ya, begini. Memang salah satu hal yang diangkat oleh Pak Nur tadi adalah economic justice, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi untuk menghindari ini istilah lama eksploitasi de l'homme par l'homme. Dari zaman dulu sudah ada itu, dan ini juga menjadi concern dari negara-negara Asia Afrika, dan ini juga yang Bung Karno hindari dulu, yang Bung Karno tentang habis penghisapan atas negara terhadap negara lain. Nah, tetapi ketika terjadi shifting of paradigm di dalam pendekatan kerjasama Asia Afrika dan non-blok, gerakan non-blok dulu tahun 92, from confrontation shifting to cooperations. Nah, yang saya bayangkan adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya
munculnya superpower apa eksploitasi oleh superpower terhadap negara yang lain, kita perlu mengembangkan suatu mekanisme kerjasama yang berdasarkan keuntungan bersama, tetapi intinya adalah kerjasama, bukan konfrontasi. Ketika kita melihat natural resources itu di dalam satu setting konfrontasi itu from one to another, itu akan menimbulkan konflik, dan inilah economic justice akan sulit dicapai. Tetapi ketika natural resources dikembangkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lain, yang justru akan membuat negara-negara anggota menikmati dari hasil ini. Dan disinilah perlunya yang namanya spirit of cooperation. Dan ini sekali lagi terima kasih kepada para pemimpin kita pada tahun 92 berhasil mengubah pendekatan negara-negara berkembang yang dulu konfrontasi menjadi cooperation, dan itu sejarah, dan itu dicatat di dalam hubungan politik luar negeri. Dan itulah warisan nilai yang diberikan oleh Indonesia kepada politik luar negeri dunia. Oke, Pak Nur, semoga juga sejarah baru ini tercatat juga ya dalam konferensi Asia Afrika ke-60 di Indonesia kali ini. Ini mungkin harapan yang mengenai forum sebesar KAA seperti ini dan mungkin kaitannya dengan Palestina. Ya, pertama konferensi Asia Afrika itu momen yang tidak ada duanya. Kalau andai kata pada konferensi yang ke-60 ini, komemorasi yang ke-60 ini, tidak dicapai satu kesepakatan di antara negara Asia Afrika, maka mereka akan kehilangan kesempatan. Sampai ketika ini, kalau kita sebut percaturan ekonomi dunia, itu diatur oleh dunia barat atau superpower ekonomi, Amerika, Eropa, dan bukan Asia, Afrika. Ambil contoh misalnya, banyak negara itu terjebak dengan World Trade Organization. Kenapa tidak Asia Afrika membuat bukan World Trade Organization, tapi Asia Afrika Trade Organization? Ini untuk bisa membuat equality dalam berbisnis di antara beberapa negara. Kita memang mau kehabisan deposit minyak, kan? Tapi siapa bilang Indonesia tidak mempunyai deposit minyak yang banyak? Kan? Siapa bilang kita tidak punya pertambangan yang banyak? Kan? Pengaturan itu, terutama negara Afrika yang kaya itu, equality yang saya maksud umpamanya, itu bisa ditulis dalam 10 points of Bandung Declaration untuk memberi kesempatan di negara-negara seperti Afrika dan sebagainya, tidak hanya pada satu negara, tapi ada kebijakan Asia Afrika yang kemudian ini berbagi kuih pembangunan terhadap mereka yang akan menghasilkan kuih pembangunan itu. Kalau tidak, maka pertentangan dunia pada masa yang datang, ini bukan lagi ideologi, tapi ideologi yang dibalut dengan perekonomian. Oke, baik Pak Jumala, ini ada banyak harapan terhadap output yang akan nantinya didapat dari konferensi Asia Afrika ke-60 seperti itu. Mungkin closing statement-nya sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa commemoration dari Asia Afrika Conference ini hendaknya kita maknai lebih luas. Tidak hanya sekedar sebagai perayaan atau romantisme sejarah, tetapi lebih merupakan suatu momen bagi kita sebagai bangsa untuk merayakan atau menselebrate nilai-nilai warisan Indonesia di dalam politik luar negeri yang sejak tahun 55 sampai sekarang masih relevan. Yang saya sebut tadi adalah semangat anti kolonialisme, independence, non-intervention, menghargai territorial integrity, itu tetap harus kita pelihara sebagai warisan nilai Indonesia yang perlu dikembangkan ke depan. Oleh karena itulah romantisme sejarah perlu, tetapi yang lebih perlu adalah bagaimana kita merayakan nilai-nilai ini dan diimplementasikan di dalam hubungan politik luar negeri ke depan. Baik, terima kasih. Terhadap pertanyaan Palestina, belum saya jawab. Kalau andai kata konferensi Asia Afrika ini hanya mengeluarkan statement untuk mendukung Palestina menjadi anggota tetap PBB, saya pikir sudah berulang kali. Dan saya tidak yakin itu akan mensatisfy pihak Palestina sendiri. Saya yakin bahwa akan dibentuk satu tim, satu delegasi negara-negara Asia Afrika yang permanen untuk kemudian mereka itu membuat kunjungan-kunjungan ke beberapa negara
yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. Karena kalau tidak terjadi ini, maka pada Konferensi Asia Afrika yang ke-70, yang ke-80, Palestina akan tetap menjadi isu. Itu yang realistis menurut saya. Baik, kita harapkan memang KAA ataupun Konferensi Asia Afrika ini sukses diselenggarakan, tidak hanya merupakan romantisme sejarah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Jumal merayakan nilai-nilai politik luar negeri seperti itu. Pak Jumal dan juga Pak Nur, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Spesial Dialog kali ini. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Spesial Dialog. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.